Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa karim ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, dan bahasa-bahasanya kita bersyukur atas semua nikmat Allah, nikmat yang Allah telah limpahkan untuk kita semua. Karena itulah puja-puji hanya milik Allah, dan kepadanya kita menyembah dan memohon pertolongan. Semoga kita terus mendapatkan keistiqomahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tentu kebersyukuran yang di pagi ini Allah masih memberikan kita kesehatan, waktu luang, dan mudah-mudahan waktu yang kita manfaatkan menjadi hujah kita betapa waktu-waktu yang kita lakukan dan kita isi dengan salah satunya menghadiri majelis ilmu, yang mudah-mudahan dengan hadir majelis inilah yang menjadi wasilah kita untuk mendekatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, untuk Salam. keluarga beliau dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, sahabatku yang berkah Allah. Di pagi ini kita kembali berjumpa dengan guru kita, Ustaz Dodi Anjamari, Hafizahullah Ta'ala. Masih di keluargaku surgaku, yang sama-sama kita tentu menjadi azam kita, ya, komitmen kita, menjadi cita-cita kita untuk bisa sekeluarga masuk surga. Dan tentu tidak mungkin kalau kita tidak ada ikhtiar yang kuat. Tentu dengan rahmat Allah kita bisa masuk surga sekeluarga, tapi amal-amal saleh lah eh, yang akan menghadirkan pecinta Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Dan di pagi ini tema yang masih melanjutkan apa yang sudah dibahas oleh guru kita Ustaz Dodi Jamali dan juga Guru Haikal di pekan lalu. Kita sudah mengulas tentang bagaimana eh, sebuah cinta yang kemudian abadi, ya, sebuah cinta yang terus kita pelihara hingga akhir hayat kita. Eh, Sebuah cinta bersama keluarga tentunya karsa rasa, apa, karsa karya, kayak rasa yang menjadi bagian bagaimana kita menyatukan kekayaan hati kita, kekayaan cinta kita yang terus terpelihara hingga kita mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin Allahumma amin. Dan mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, doa untuk kita semua dan bersama keluarga, dan juga untuk para sahabat semuanya tentunya, ya. Sebuah doa yang terus kita mohon kepada Allah, apalagi di bulan Sya'ban, di akhir-akhir kita akan menjelang Ramadan. Nggak lama lagi kita sudah masuk ke pertengahan Sya'ban, dan masih ada waktu kita untuk persiapan menuju bulan yang sangat penuh dengan keberkahan ini, yaitu Ramadan. Mudah-mudahan Allahumma barik lana Ramadan. Semoga Allah sampaikanlah kita ke bulan Ramadan, dan tentu kita berdoa untuk keberkahan di bulan ini, bisa melaksanakan banyak kebaikan-kebaikan dan amal-amal soleh yang mudah-mudahan inilah menjadi wasilah ridho dengan kita semuanya. Alhamdulillah, Astagfirullah yang jambari, Masya Allah, Tabarakallah. Assalamualaikum. Ada pangling dengan Masya Allah, Tabarakallah. Sehat, sehat. Alhamdulillah, setelah sehat. Alhamdulillah. Masih kedinginan, Zat. Digerimis Masya ini. Allah. Bekasi udah masih hujan, Ustaz. Masih, tadi pagi masih gerimis. Ini Depok masih hari ini nggak hujan ya semalam. Gerimis mengundang lapar. Masya Allah. Baik, Ustaz, kita masih menuntaskan ya beberapa bagian yang ada yang mungkin terlupakan di pekan lalu, membahas tentang
Rasa karya, Rasa kaya karya rasa. dan kayak rasa nih, memang rasa ini penting saja karena ketika kita berkeluarga hanya menggunakan logika ini jadi kering gitu ya, menggunakan hanya rasionalitas itu ya. Rasa ini Yang pakai cinta aja kadang-kadang salah paham. betul, betul. Dan kalau tidak dengan bimbingan Allah nggak mungkin kita bisa Ya memahami cinta Rabb. dengan benar saja dengan Ya Rabb. kelas-kelas. Baik, Ustaz. Dan Bapak nampaknya juga saya kemarin kontak beliau masih di luar kota dan dalam perjalanan pulang. Tayyib. Mudah-mudahan pesawat tidak delay kata beliau. Jadi kalau beliau sudah keluar dari pesawat, berarti mungkin di perjalanan pulang dari bandara ya ke rumah. Dan mudah-mudahan Baik. beliau juga bisa membersamai kita untuk ngobrol kembali di pagi ini tentang bagaimana kayak hati ya, kayak cinta ini menjadi bagian penting bersama kita di dalam keluarga kita. Saya persilakan satu Fadol Mashkuro. طيب شكرا جزاكم الله خير متع الله في كل حياتكم يا Amin, أستاذي. amin, amin. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. السلام ورحمة الحمد الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المسلمين والذي أنزلنا القرآن في قلوب المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ahibati fillah, calon penghuni surga semuanya, tentu kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan. Sesalah paham apapun kita terhadap orang-orang yang kita kasihi, sedih apapun kita tidak mendapatkan yang seperti biasa, apa yang kita dapatkan, tidak sempurnanya hidup kita di dalam menjalankan takdir sesuai dengan apa yang kita inginkan, pastikan bahwa kita selalu senantiasa bersyukur karena itu pasti bagian yang terbaik yang Allah persembahkan untuk kita. Ini eh, agak sulit buat orang yang mungkin sedang dirundung malang, mungkin sedang sibuk, mungkin sedang lelah pikirannya, mungkin berkecamuk pikiran yang ngurusin ini itu apa segala macam sehingga apa eh, semangatnya senggol bacok. Senggol bacok serem banget. Jadi eh, ketika kita menghadirkan begitu banyak cara untuk membuka hati, menyelaraskan antara apa sih yang Allah SWT kepengen berikan kepada saya dengan menghadirkan orang-orang yang menurut kita bermasalah, padahal kita yang sedang diberikan oleh Allah SWT eh, ujian atau satu peringatan yang membuat kita menjadi makin tangguh, makin tough. Maka jangan berusaha untuk menghindari permasalahan, tapi terus ngobrol, terus koordinasi, terus berkomunikasi sehingga tidak ada lagi yang menyelisih paham tentang apa yang kita lakukan dalam kebaikan-kebaikan. Kita dalam bahasan eh, karya kaya rasa ini, mari kita menciptakan sesuatu yang mengalir seperti sungai menuju samudra, penuh makna dan sentuhan, eh, sehingga eh, cinta kita ini menjadi punya dasar yang kokoh. Bayangkan sebuah keluarga, ini jangan ngomong keluarga kita saja ya, tapi bayangkan ada keluarga yang kemudian bukan sekedar tempat tinggal, melainkan disitulah surga yang dibangun oleh tangan-tangan saling mencinta. Di usia senja ini, di mana waktu sudah mulai berbisik pelan, setiap hari adalah undangan untuk merayakan kebersamaan. Setiap senyum, kata-kata yang hangat, setiap tatapan mata yang penuh arti, sudah tidak perlu gombal-gombal lagi. Tetapi
pujian yang tulus, ya, "Kamu cantik banget pakai baju jilbab ini. Kamu warna ini kok bikin muka kamu lebih seger ya," dan seterusnya. Hal-hal yang sederhana seperti itu nggak usah berlebihan gitu ya, nanti malah kayak tukang gombal gitu. Tapi maksud saya gini, mmm, ketika batu-batu fondasi yang tidak ternilai bagi sebuah istana abadi bernama mawaddah, perlakuan-perlakuan, treatment-treatment, ini bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang bagaimana menumbuhkan cinta yang subur, mekar di tengah cuaca apapun, mau hujan, mau panas, karena akarnya yang digali dengan kedalaman jiwa yang sama-sama peduli. Nah, di balik setiap momen yang sederhana, ada kekuatan magis yang tidak terlihat, tangan Allah. Obrolan malam hari saya nggak tahu, saya sama istri itu sangat menikmati pillow talk, sangat menikmati obrolan malam. Ini menjadi saling menguatkan, apapun yang jadi keputusan saya, apapun yang jadi keresahan saya selalu sampaikan ketika menemukan sesuatu. Saya tahu istri saya tidak punya kapasitas yang sama dengan saya ketika berpikir sesuatu. Tetapi setidaknya saya mau sharing tentang apa yang jadi, unek-unek di kepala saya. Maka ketika dia lemparkan itu kemudian dinamikanya, contoh misalnya ketika dia dalam keadaan lelah dan tidak siap menerima itu, bahasa sederhananya gini, "Gue udah capek mikirin begitu banyak hal, lo nambahin gue pakai omongan lo yang nggak jelas itu," gitu kan ya. Jadi sebetulnya kalau kita paham bahwa obrolan itu menjadi nggak perlu untuk hal yang seperti itu, harapan kita kan gini, "Kelelahanmu taruh dulu, saya mau ngomongin sesuatu yang saya kepengen sharing sama kamu." Kan itu menjadi sederhana gitu ya, tapi memang dasar, cara berpikir atau karakter berpikir manusia kan berbeda ya. Kalau perempuan itu cenderung mengaitkan antara satu dengan yang lain padahal nggak ada hubungannya, gitu. Eee, Kalau laki-laki justru clustering, ini udah, tutup, ini udah, tutup, ini udah, tutup, ini udah, tutup. Sehingga semua, diselesaikan, apple to apple, gitu. Nah, hal yang begini kadang-kadang, eee, selisih selisih omongan, selisih kata, mungkin tulisan, apa istilahnya, tulisan teks gitu ya, kalau di WA tanpa ikon, udah, itu kayaknya kayak apa namanya, kayak ada nadanya gitu. Saya pernah nonton satu reels, saya lupa di, salah satu sosmed lah pokoknya. Dia itu, suaminya nulis ke istrinya ketika istrinya minta tolong, eee, beliin sesuatu, "Mas tolong beliin ini," apa segala macam. Eee, Suaminya, jawabnya itu sederhana, eee, "Duitnya ngepas ya, aku nggak bawa, duit lebih," gitu. Terus, istrinya minta lagi, "Sama beliin ini dong, sama anu sama anu," gitu, ada 3 item. Nah, suaminya nulis, "Apalagi?" Gitu. Ditambahin istrinya, minta ini minta ini minta ini minta ini, "Apalagi?" Ditulis gitu. Ternyata begitu dikonfirmasi, suaminya cuma banyak item yang pertama. Istrinya marah, "Kamu gimana sih orang udah pesen ini, itu, apa, segala macam." Loh, kan aku bilang aku nggak bawa duit lebih. Kamu minta ini, apalagi? Minta itu. Loh, enggak, kamu nanya enggak gitu. Apalagi? Pakai nada. Gitu aja udah salah paham loh. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika kita paham bahwa eh, kadang-kadang ada masakan rumahan yang bisa dimakan bareng, dipersiapkan dengan sepenuh hati, atau bahkan cemilan-cemilan sederhana, apa ya, saya nggak tahu Bapak Ibu suka, ini bukan ngomongin dagangan Ibu Dwi yang
tiap hari bikin pempek banyak gitu ya, tapi maksudnya penganan-penganan buat orang rumah yang sekedar saya nggak tahu ganda turi mungkin gitu atau pisang goreng atau apalah gitu nyari ih ada nanas lucu-lucu nih misalnya gitu ya ada nanas dari yang kecil-kecil tuh nanas apa tuh Purwodadi apa apa gitu atau nanas Subang yang airnya banyak itu potong kupas kulitnya terus kemudian dipotong-potong kemudian digoreng pakai tepung kayak model pisang goreng gitu begitu dicolok otaknya mikir wah ini pisang goreng nih gitu kan ya begitu dimakan kok lain apaan nih gitu kayak tempoyak gitu gitu lu apa nih bu tadi nyoba goreng nanas enak juga ya gitu kalau kita ke mana salah satu resto ada ciri khas mereka itu nanas itu ditusuk tengahnya digrill dipakein cinnamon ah itu masya Allah anget-anget gitu ya potongan-potongan itu tuh. Seru. Ada yang pernah makan rendang nanas nggak Bapak Ibu? Itu enak loh, enak beneran. Hah? Nanas di rendang Ustaz? Iya, itu enak banget. Jadi hal-hal yang kayak begitu jadi obrolan-obrolan yang membuat apa namanya seni merajut benang-benang emosi itu kuat. Jadi ini bukti nyata bahwa cinta bukanlah barang dagangan yang habis, melainkan ladang yang selalu memberkahi. Dan ketika kita belajar untuk saling memaafkan, saling mendengar, saling menguatkan, saling mengokohkan, maka kita sedang memelihara api kehangatan yang tidak akan pernah padam, meskipun badai datang menggeram. Jadi, mari kita rayakan setiap detik di usia senja ini sebagai kesempatan emas untuk meninggalkan warisan yang tidak terlupakan. Warisan yang bukan hanya materi, tapi cinta yang ditanam, kasih yang dibagi, dan kenangan yang tidak terhapus. Karena pada akhirnya apa yang tersisa dari segala-galanya adalah jejak-jejak yang indah yang kita tinggalkan di hati mereka yang kita cintai. Jadi pastikan jejak itu adalah jejak cinta yang tidak pudar, yang selalu mengingatkan kita tentang keberadaan kita. Meskipun mungkin tubuh kita sudah pulang ke pangkuan Sang Pencipta. Nah, ini perlu apa namanya membahas dengan sederhana gitu ya. Di tengah hiruk pikuknya waktu ketika kita mencoba untuk merenungkan bagaimana dengan cinta keluarga ini. Benih-benih kecil yang ditanam di lahan subur terus tumbuh dan bersemi di usia senja. Karena begini, usia senja ini kan bukan akhir ya, melainkan masa di mana kita memiliki kesempatan untuk merawat cinta keluarga dengan lebih matang tentunya ya, udah bukan modal kekanak-kanakan lagi. Lebih dalam, lebih penuh makna. Kita akan berbicara tentang eh, bagaimana karsa, kehendak hati ini dalam karya langkah nyata yang kita tidak eh, menafikan bahwa ini akan menciptakan kaya rasa, kekayaan emosional yang tidak ternilai. Jadi mari kita telusuri bagaimana kita bisa menjaga keharmonisan, memperdalam komunikasi, dan menciptakan momen-momen yang tidak terlupakan. Jadi gini Bapak Ibu, di usia senja saya sendiri 58, pernikahan saya sudah 30 tahun. Jadi banyak jamaah yang kemudian, Ustadz boleh sharing nggak Ustadz? Saya begini, 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 begini. Istri Ustadz hebat ya, bisa ngerubah Ustadz apa gini itu segala macam. Anda salah. Kalau istri saya bisa ngerubah saya itu Anda salah. Dan itu cita-citanya banyak perempuan yang saya ingin merubah suami saya menjadi lebih soleh. Tetot. Kalau si suami tidak punya niat untuk merubah dirinya, kalau si suami tidak punya kemauan untuk merubah dirinya, maka jangan berharap orang bisa berubah. Seperti yang saya sering sampaikan begini. Mindahin gunung itu jauh lebih gampang ketimbang merubah karakter orang. Tapi kalau kemudian kita ngobrol tentang em, bagaimana adjustment di dalam jangan gitu dong, nggak enak, saya nggak suka, bisa gini nggak? Jadi ada tawar menawar, ada bargaining, gitu.
Ada bagian yang kemudian setiap waktu adalah merefleksikan perjalanan bersama, mengapresiasi pencapaian dan menghadapi tantangan dengan hati yang lapang. Oke, fahami bahwa setiap pasangan kita punya kroniknya sendiri-sendiri. Artinya gini, pernah nggak sih Bapak Ibu coba gitu ya, adep-adepan gitu ya, terus kemudian gambar ulang. Bayangkan setiap garis di wajah ini petunjuk cerita. Ini kerutan ini datang dari masalah yang mana? Sampai dicoret gitu alis apa keningnya gitu. Ini coretan yang mana nih? Kamu sebel sama aku ya? Boleh lah begitu tuh. Seru kalau nggak saya bilang. Ini kerutan yang ini kenapa nih? Ya ini kebanyakan nangis yang ini nih gitu. Yang ini nih kayaknya begitu. Dijadiin obrolan, dijadiin sesuatu yang saya nggak tahu itu terlalu kekanak-kanakan atau menurut saya yang begitu yang saya lakukan itu sama sama istri gitu. Jadi eh, apa ya? Ya saya biasa biasa ngomong apa adanya gitu. Jadi kalau dia lagi rapi dan keren ya spontan aja saya bilang bahwa kamu kayak warna warna ini lebih kelihatan seger loh, beneran. Coba pakai warna yang seger. Tuh kan beda, berasa nggak? Gitu. Bukan sugestif, tapi betul-betul saya ngerasanya ya nggak tahu saya ngerasanya gitu aja gitu. Nah itu hal-hal yang begitu yang kita harus mulai apa dari introspeksi diri, meluangkan waktu untuk merenungkan apa yang paling berharga dalam hubungan itu kan nanti akan muncul apa yang ingin kita pertahankan. Artinya gini, merawat cinta di usia senja ini bukan tugas berat, melainkan sebuah seni yang dilakukan dengan konsisten dan penuh kasih. Apa ya, bahasanya gini, setiap hari adalah kanvas kosong dan kita adalah pelukisnya. Dan dengan sapuan tangan yang penuh kasih, kita lukiskan warna-warna kebahagiaan, kehangatan, dan kepercayaan. Kita ciptakan karya yang tidak terlihat tapi terasa di setiap sudut rumah. Nah ini belajar tanpa menginterupsi, tanpa kalau para para suami gitu ya sebaiknya mendengar istri itu pasang kuping aja. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah seringkali ini jadi landasan em, dasar inspiratif. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika jadi khalifah dan beliau apa namanya betul-betul di ayo di apa difahami oleh begitu banyak rakyatnya, beliau penuh cinta gitu ya. Dan ketika rakyatnya ada yang mau lapor sama beliau gitu ya, ternyata beliau diomelin juga sama istrinya. Jadi nggak jadi lapor tuh, gitu. Begitu nggak jadi lapor ditanya, kamu kenapa kok nggak jadi? Ya kami mau ngadu soal istri kita. Dikasih tahu sama Umar malahan, ya akhi, istri kita tuh ngurus kita, ngurus anak kita, ngurus rumah kita. Dia butuh kuping, dengerin aja. Itu jadi bagian yang wow, luar biasa. Jadi kalau kita belajar tanpa interupsi, menyampaikan perasaan dengan jujur, menghindari tuduhan, jangan berusaha untuk menyelesaikan masalah, padahal istri cuma pengen cerita doang. Dengerin aja. Lakukan kegiatan sederhana yang disukai bareng-bareng, jalan-jalan, baca buku, sekedar duduk berdua, suap-suapan apa tadi, nanas goreng tadi, ini karya-karya kecil yang memperkuat ikatan. Jangan ragu untuk ngucapin, eh, aku kayaknya makin sayang sama kamu. Atau ada gestur-gestur kecil seperti pelukan, sentuhan tangan. Saya nggak tahu, saya termasuk orang yang genit atau romantis atau apa. Saya tuh kalau nyetir ada istri, tangan dia itu selalu ke paha saya. Dan saya selalu ambil dan saya kecup punggung tangannya. Saya hargai betul bahwa tangan yang kasar ini bukan tangannya apa emak-emak hore yang suka manicure pedicure gitu ya, yang apa kiteknya nggak boleh cacat apalah segala, bukan itu. Tetapi lebih 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 kepada eh, mewujudkan bagian yang ini udah capek loh ngurus keluarga, udah ngurus anak, ngurus ini itu apa segala macam. Saya nggak pernah persoalan dia mau masak apa, masakan dia yang paling sederhana yang dia bilang dia ngakunya sih nggak bisa masak.
Tapi ketika dia nyambel bikin singgang itu cuma nasi, nasi di apa ancurin gitu, nasi 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 sisa, nasi malam lah, nasi malam itu kemudian eh, terus pakai cabai begitu, terus kemudian didadar, terus dadar dadar nasinya itu dipotong-potong begitu, terus dicabein. Itu aja udah, saya udah bahagia banget itu. Karena kalau ngomong itu karbohidrat itu isinya bukan protein, mana enaknya. Tapi ternyata dengan kecintaan dia, bagian yang dia di mana nguleknya itu, ya mungkin dengan kelelahan, mungkin ada tetesan keringatnya netes di situ, mungkin itu yang bikin enak kali ya gitu ya. Artinya gini, memaafkan kesalahan-kesalahan kecil dan tidak membebani diri dengan dendam, ini karya kebijaksanaan yang membebaskan. Sehingga ada banyak kisah inspiratif tentang pasangan yang berhasil mempertahankan keharmonisan di usia senja, bahkan sampai menemukan cinta yang baru itu di usia 65 tahun. Jadi mereka ini adalah bukti bahwa cinta sejati tidak pernah pudar. Seperti sinar matahari yang selalu muncul meskipun awan hitam menutupi langit. Mereka mengajarkan bahwa kita punya karsa, punya niat untuk mencintai, dan karya untuk merawat. Ini adalah kunci untuk bisa mendapatkan kaya rasa yang abadi. Bapak Ibu yang dimaksud SWT, ada seorang Profesor Dia Christina yang justru menemukan cinta kembali di 65 tahun. Ini menunjukkan bahwa semangat untuk dicintai dan dihormati itu tentu ada. Singkatnya gini, karya Karsa ini menyebabkan kaya rasa adalah tentang mengubah niat yang baik menjadi tindakan nyata untuk menciptakan kehangatan emosional di usia senja. Kita mulai, pilih satu karya kecil yang Anda bisa lakukan untuk merawat cinta keluarga, biarkan karsa Anda menjadi pemicu untuk kaya rasa yang tak terhitung. Semoga setiap langkah kita di usia senja ini bahwa kita semakin dekat sama kebahagiaan yang hakiki. Dan mudah-mudahan cinta keluarga ini bisa terus bersemi seperti bunga yang nggak pernah layu. Kayak kembang plastik dong Ustaz. Enggak, kayak Edelweiss. Ya, Edelweiss itu kan di ketinggian gitu ya. Edelweiss itu satu bunga yang para pendaki gunung itu biasanya bawa oleh-oleh. Meskipun itu satu satu vandalisme gitu. Ini petunjuk bahwa ini Edelweiss Dieng, ini Edelweiss Arjuno, ini Edelweiss. Itu saya kumpulin dengan apa putik-putik yang kecil-kecil dulu ya. Sekarang sih begitu ke gunung ya udah buat have fun aja. Tapi dulu itu ingin menunjukkan bahwa ini saya bawa Edelweiss yang apa bunga bunga abadi yang nggak akan pernah layu, nggak akan pernah mati, dan itu jadi bagian yang ingin menunjukkan bahwa kita bisa kok gitu. Terima kasih sudah mendengarkan. Ini sudah ada babe rupanya. Ahlan wa sahlan deh. Hayakumullah. Dia dalam di mobil nampaknya tadi. Oh gitu. Baik. Saya mendengarkan dari tadi, saya mendengarkan nikmat, saya mendengarkan sangat nikmat. Ini Baru nyampe, Beh. di mobil, Ustaz, di mobil dan Putus-putus. dengan kemacetan, lihat sendiri kemacetannya dahsyat. Gitu, rapet. Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah meranda. Saya Dari mana, mendengarkan Be? betul, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Masya Ah, Allah. amin ya Allah. Iya, dari Lampung, Ustaz. Oh, Masya Allah. Dari Lampung, menuju Sentul sekarang. Masya Allah. La ya Be. Fadol Ustaz, lanjut Ustaz. Tayyib. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita memahami bahwa setiap kita makin dekat dengan kebahagiaan yang hakiki dan berharap bahwa cinta keluarga itu harus terus berusaha untuk kita eh, perbaiki. Apapun afwan, apapun kronikanya, apapun kendalanya, apapun ngobrol. Ngobrol itu kekayaan yang luar biasa. Karena kalau kemudian kita memahami bahwa
eh, kita kita bisa melihat bahwa seseorang itu melakukan perubahan-perubahan terhadap perlakuannya terhadap kita boleh riset loh. Kok sikap kamu berubah sih? Kenapa, ada apa? Yuk ngobrol yuk. Gitu. Jangan sampai kemudian eh, ada sesuatu yang merusak dan kemudian membesar menjadi bola salju. Jangan. Sebaiknya memang kita berusaha untuk mencoba melepaskan luka-luka yang ya oke, kalau memang dia punya kekurangan di sana sini, it's fine lah, nggak ada masalah. Manusia nggak ada yang sempurna. Jadi kalau kita kemudian memahami bahwa ada begitu banyak cara untuk kita bisa eh, memunculkan rasa yang berbeda di antara setiap apa yang Allah hadirkan, maka itulah bagian yang kemudian selalu begini kalau saya. Em, Apa yang Allah SWT hadirkan di siapapun ya, di keluarga kita, itulah cara Allah SWT untuk membuat kita tangguh. Jadi saya selalu berpegang kepada pernikahan itu bukan satu cara untuk mencari kepada kebahagiaan yang eh, kita impikan, Yang tetapi kena macet lebih yang kena macet nih, ya, ini di mana posisi? Di dalam ya? lebih kepada bagian di mana ketika kita paham bahwa eh, ada banyak hal yang kita bisa jadikan sebagai eh, apa istilahnya ya, bumbu-bumbu, sehingga dia kalau telah menjadi bagian yang membuat kita terhalangi untuk jalan lurus, nggak apa-apa, kita jalan memutar gitu. Kalau perlu belajar ilmu pelayaran. Ilmu pelayaran itu ketika anginnya sekian knot dari arah depan, ternyata kapal kita tetap bisa maju ke depan kok. Asal dengan elevasi layar eh, tekukan tertentu, sehingga ternyata mungkin kita agak terdorong sedikit keluar, yang sifatnya apa, sentrifugal begitu ya, yang sifatnya keluar dulu, tapi tujuan kita adalah untuk lurus. Dan itu manuver namanya. Jadi kalau kita kemudian ingin melakukan itu, nggak apa-apa, nggak usah diikuti emosi jiwa ini, nggak usah diikuti, nggak usah langsung meledak marah gitu. Karena kita pikirkan kalau ini marah, maka yang terjadi eh, kekacauan yang akan kita terima. Bahkan sesuatu yang dihadapi dengan kemarahan pasti nggak ada yang bagus. Kalau Rasulullah SAW sudah wanti-wanti sama kita latak walakal jannah, berarti bagaimana kita mau menciptakan surga dengan kemarahan? Nggak mungkin gitu. Nah, ini monggo Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita eh, apa yang saya sampaikan tadi, cara saya untuk merawat cinta di usia segitu. Monggo kalau Bapak Ibu mau berbagi. Kalau saya gini udah, kalau saya gini atau kita mau sharing, monggo. Saya balikin dulu ke Ustaz Holis. Apa Mas Ustaz? Baik, alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan. Jadi saatnya untuk sekarang ini memang makin banyak Ustaz, ya, inspirasi-inspirasi dari banyak orang gitu ya, apalagi dengan terbukanya media sosial gitu ya. Jadi kehangatan, keharmonisan tentu bisa di-create tadi, karena tantangannya dari UD itu apa yang bisa kita lakukan gitu ya untuk memelihara keharmonisan, menjaga keharmonisan hingga di usia senja gitu. Dan itu penting ya, yang tentu bukan hanya eh, laki-laki sebagai kepala rumah tangga ya, pemimpin keluarga, tapi juga semuanya melakukan keterlibatan yang sama saja. Nggak usah nunggu pasangan kita untuk bikin sesuatu. Mana suami saya nggak kayak Ude, nggak usah. Kita aja yang bikin sesuatu, buat suami setuju dengan apa yang kita kerjakan. Gitu aja udah jauh lebih nyaman. Nah, kita nunggu nih inspirasi dari jamaah nih yang eh, mungkin sering melakukan upaya-upaya melakukan hal yang menyenangkan gitu ya bagi pasangannya gitu ya. Hal yang kecil kadang-kadang memang
tidak disangka-sangka Ustaz ya. Gitu hal yang kita anggap sepele tapi ternyata menyenangkan gitu ya. Kalau aneh dari mungkin karena kosnya kelamaan ya, aneh sering masak sendiri, Ustaz. Masya Allah. Jadi waktu pertama kita nikah itu istri saya bilang saya nggak bisa masak loh. Emang gue mau cari pembantu buat masakin? Enggak, gue bisa masak. Akhirnya saya yang masak itu. Jadi makanan kita kalau pas di rumah itu ya udah isi kulkas keluar semua itu segala ada apa? Ada nasi, ada ini apa nasi kemarin apa segala itu bisa jadi macam-macam itu. Dan anak-anak kalau udah saya masak seneng banget itu. Karena ngawur, kalau ngawur. Silakan jemaah Jadi yang ingin sharing. Ini kita butuh juga nih inspirasi juga dari jemaah yang bahkan jadi lebih lebih bagus, lebih menarik gitu ya dalam memelihara tadi bagaimana keharmonisan keluarga, eh, menanamkan cinta rasa ya, rasa cinta ini memang tidak boleh padam gitu saja. Harus khusus disiram dengan bensin dan caranya dengan berbagai macam cara. Eh, Mungkin saya ingin mengundang siapa nih di sini ada Abah Hussein yang udah senior juga nih. Abah barangkali ingin sharing nih. Sudah cara lebih. menghangatkan cinta keluarganya gimana, Be? Sharing, Be. eh, Silakan, ada yang ingin sharing? Teh Nadia gimana kalau pengalaman sebagai ya mungkin Teh Nadia baru berapa tahun ya usia pernikahannya baru Dan baru deh mah. Ya, tahun. iya Husbin. Ya, saya mah pengalamannya masih jauh lah, lebih sedikit dari yang lain. Tapi ya, pada keluarga itu kan ada beda-beda lah, masing-masing beda-beda pemahamannya. Kalau saya sendiri, apa, untuk ngobrol emang lebih enak ngobrol langsung gitu. Kalau di chat tuh kayaknya ada persepsi yang kan ngomong-ngomong biasa, kita sambil senyum ngomong. Pakai nada, iya pakai nada. Ya, sambil senyum sih ngetik gitu, tapi kayak apa gitu nanti dari sana jawabannya singkat nanti disangkanya apa, tapi kalau ngobrol langsung tuh wah biasa aja ya gitu. Biasanya sih lebih seneng kalau gini, kalau ada apa problem yang penting nanti ya pas ketemu gitu, saya suka bilang gitu soalnya kalau di chat tuh bingung kadang-kadang. Ya emang buat Nulis apa dibacanya apa gitu ya. iya udah gitu, jadi ngomong kan ngomong biasa aja gitu. Itu orang kan nadanya kadang-kadang nada ketus, nada gimana nggak ngerti, paham gitu. Itu masalah sepele Allah. aja ya, tapi eh, kayaknya semua orang ngerasain sih ya Iya, urusan chat, urusan ngobrol di apa di hadapan kita sama di chat beda banget lah pokoknya itu bisa jadi iya. masalah kadang-kadang. Makanya enak banget kalau ketemu gitu lebih indah. Iya, Islam itu udah indah banget ya, nyuruh kita silaturahmi gitu, nyuruh kita sering komunikasi gitu itu iya. sih memang jadi solusi gitu mau gimana lagi coba kalau bukan ngobrol mau apa mau diem-dieman itu nggak asik juga gitu sih Iya. simpelnya gitu saya mah pengalamannya masih dikit lah mangga yang lain Budi oh Budi udah panjang banget ceritanya kayaknya syukron. Afwan, barakallah. Pak Haji nih, Pak Haji ini tetangga Teh Nadia nih. Assalamualaikum Pak Haji. Baru masuk deh nggak ngeh. Baru masuk nih. Waalaikumsalam. Nah, betul baru masuk ya. Langsung ditodong nih Pak Haji nih. Ini udah senior juga di usia pernikahan udah berapa tahun Pak Haji? Pernikahan Hmm. 97 berarti udah berapa tuh? 29 tahun ya. Oh, udah ada gede-gede semua ya. Cucu udah berapa Ji? 6. Masya Masya Allah. Allah. Ngejar target atau balapan itu? Sama-sama nikah muda semua dari anak dari Hmm, saya juga Masya semuanya. Allah. Langsung Masya Allah. produksi. Cewek semua soalnya Budi. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, jadi cepet. Dari berapa anak? Dari berapa putri? Cucu dari 2, yang satu masih kuliah. Oke, Masya Allah.
Aneh baru dapat 3 dari dua anak, yang 2 masih kuliah, yang 1 masih kuliah, yang 1 masih SMP. Jauh lumayan jaraknya. Tapi alhamdulillah. Kalau di kita itu lebih sering, saya nggak tahu, karena tiap keluarga pasti punya DNA masing-masing ya. Artinya ada yang suaminya lebih banyak ngobrol, ada yang istrinya lebih banyak ngobrol, ada yang dua-duanya suka ngobrol, ada yang salah satu, ada yang satu recet, yang satu anteng, biasanya gitu tuh. Gitu. Nah, yang seru kalau dua-duanya suka ngobrol gitu, itu bagian. Nah, ini ada Mas Rizky juga nih. Dia pengalamannya banyak juga ini dia. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana dalam rumah tangga itu, kadang-kadang ada istri yang nggak bisa ngertiin kita, kadang-kadang ada kondisi di mana malah orang lain kayak lebih paham sama kita daripada pasangan kita. Nah itu seru tuh, gitu. Itu membuat kita kadang-kadang kan gini ya. Saya sering berhadapan sama kondisi di mana apa istilahnya, ketemu sama jamaah itu, kalau gila nih dulu sebelum saya ngobrol sama istri, saya ada di mimbar, terus kemudian seperti biasa kan panitia pengajian itu ya takzim sama gurunya kan gitu. Oh yang dibawain minum lah, apalah segala macam, ini itu dan segala macam disediain. Pokoknya kebutuhannya yang penting-penting gitu. Terus saya selentil sedikit gitu. Ini kalau istri yang bawain keren ini. Nah, kan udah ada panitia, nanti kesannya kayak gimana? Jadi obrolan itu. Tedian banget teh? Ya udah, cuma mau sharing aja udah. Mangga. Soal masak ya udah ya. Waktu saya masih kerja kan weekend tuh kan saatnya berkumpul buat keluarga Ya. dan saatnya saya masak buat keluarga gitu. Terus kalau saya tuh Sabtu atau Minggu suka belanja, terus saya suka melibatkan anak-anak untuk masak sedari dia kecil. Umpama waktu TK, saya minta yang perempuan, adik bisa ya petikin sayurannya, kangkungnya atau apa gitu. Terus ada temennya anak saya yang perempuan itu main ke rumah gitu. Dia bilang ini tante enak ya kalau Dindi boleh bantuin masak gitu. Mamanya loh memang kalau kamu gimana di rumah gitu, kalau aku nggak boleh masak katanya, kata mama aku kalau aku bantuin masak repot, bukannya bantuin tapi malah ngeribuin, malah bikin itu ngerepotin. repot gitu, yang berantakan lah apa segala macam gitu. Terus saya bilang ya nggak apa-apa kan berantakan nanti bisa diberesin gitu. Terus dia sampai bilang ini ya udah aku kalau mau masak belajar masak aku kesini aja ya boleh gitu. Makanya anak saya dua-duanya tuh pinter masak. Nah, Masya yang Allah. yang lelaki juga gitu. Seumpama jadi dulu pernah waktu saya masak pagi gitu buat dia makan sarapan tuh pasti saya yang bikin kan. Nah, giliran makan siang juga saya suka bikinin lauk. Nah, cuma kalau yang lelaki itu karena waktu dia SMP makannya tuh banyak, kadang suka habis gitu. Akhirnya dia masak berdua sama adiknya. Dek, kita bikin nasi goreng yuk gitu. Terus begitu saya pulang dia suka cerita, tadi kan masakan mama ikannya habis, sayurnya habis, dimakan sama kakak. Terus akhirnya kita masak berdua lagi mah gitu. Bikin mie instan lah, kadang bikin nasi goreng, pokoknya seadanya yang ada stok di kulkas aja deh. Oh ya bagus dong, gitu. Jadi di rumah itu udah base campnya teman-teman anak-anak gitu. Karena mereka jadi aku tuh ini ngikutin orang tua aku. Jadi orang tua aku tuh lebih baik orang yang datang ke rumah berantakan nggak apa-apa. Yang penting anak-anak tuh kelihatan mainnya apa, ininya apa gitu. Sementara kalau anakku main ke rumah orang gitu diusir-usir, jangan di sini, jangan sini nanti berantakan gini. Sampai ada tetangga waktu mereka SMP gitu kan, ngumpul di kamarnya anakku yang cowok gitu ya. Terus orang tuanya tuh kalau nyari anaknya pasti teleponnya ke rumah. Bu,
Roninya ada ini, "Oh ada Pak, lagi main di kamarnya Raka gini gini gini, bisa saya, ini ngomong Bu," gitu. Udah jadi justru base camp gitu. Terus sampai kemarin tuh ada temennya anakku yang cowok gitu ngedengar rumah aku mau dijual, dia bilang "Oh jangan Tante, ini soalnya penuh kenangan, ini base camp kita gini gini gini." Terus udah gitu kan dia udah mulai kerja, "Oh ya udah Roni kan udah mulai kerja, gimana kalau Roni yang beli aja gitu supaya kenangannya nggak ini," gitu. Terus ini temen-temennya anakku kan, almarhum suami nggak ngerokok gitu ya, sementara bapaknya mereka tuh perokok gitu. Terus bilang gini, "Kalau bapak aku sih bukan itu, bukan bapak aku yang kandung, bapak aku tuh papanya Raka, soalnya dia tuh keren, nggak ngerokok gini gini gini." Pokoknya rumah aku tuh base camp mereka yang Tempat kongko ya. tempat kumpul, tempat yang sangat menyenangkan buat mereka gitu. Itu aja sih udah. Masya Allah, luar biasa. Udah. Dulu itu saya tidak tahu, Mas Agus mungkin masih ingat itu. Saya pernah jadi bapak semang itu. Saya ngumpulin beberapa kawan-kawan, ayo kos bareng saya punya rumah kontrakan itu di Tebet itu. Itu kita gantian aja yang mau masak-masak gitu. Tapi karena kita ada satu pembantu yang kadang-kadang suka masakin kita juga gitu. Jadi ya udah tugas saya untuk masak jadi berhenti. Tapi sebelumnya yang temen kos yang lama, yang cowok-cowok semua ya saya jadi tukang masak. Waktu di Jalan Surabaya saya pernah tinggal juga begitu juga. Jadi yang namanya dapur tuh nyala terus kompor kalau ada saya gitu. Jadi ya betul-betul ya buat saya fun gitu, menyenangkan karena masak itu sesuatu yang kita bisa bisa explore, bisa macam-macam. Makanya sekarang mau nyobain ini, tambahin apa segala macam. Makanya sekarang tuh kalau makan nemu-nemu yang ini apa ya? Oh, ini dikasih koriander. Oh, ini dikasih lenca. Oh, ini dikasih apa dan seterusnya. Itu yang bagian yang oh ternyata baru ketemu makin makin ke sini makin seru gitu. Kalau ada yang mau sharing lagi monggo silahkan. Silakan sharing. Bu Fauzana barangkali atau Bu Yuria, silakan. Kita berbagi rahmat kata Ude ya. Karena penting kita. Nah, Bu Fauzana, Ustadz, silakan. nyimak aja Ustadz. Padahal banyak sekali kayaknya nih inspirasinya yang mungkin disimpan ya. Ada Dokter Vicky nih Mas Al. Nih. Assalamualaikum Dok. Lagi di IGD atau lagi bebas nih Dok? Pengantin baru dia mah. Iya. Nih. Saya sering bikin cemilan-cemilan yang yang nggak penting gitu, yang ya bikin seru-seruan aja gitu. Popcorn itu kan gampang bikinnya ya. Tinggal kita beli jagung biasanya saya nyebut itu jagung Amerika yang lancip-lancip itu. Karena nggak semua bisa dibikin popcorn. Jagung Amerika itu terus kemudian pakain mentega satu sendok. Udah kalau mau dikasih gula atau kasih yang gurih gitu kita bumbuin, tutup, kocok sebentar, panasin udah tunggu petak itu masih udah bisa buat ngemil murah meriah lucu gitu. Jadi nggak perlu yang aneh-aneh. Atau apa bikin bubur gitu, bikin apalah banyak banyak yang bisa itu yang bisa dinikmati berdua. Atau ini bikin sesuatu yang udah rasanya harap maklum aja gitu. Nah, Harap maklum iya. Ya udah yang ini penting memang belajar masak dari sejak dulu waktu kecil SMP. dulu Mas. Dari SMP. Dari SMP. Suka merhatiin ibu. Oh, Itu diapain? Itu diapain? Itu gini. jadi Jadi pengalaman itu penting ternyata ya. ah, Ketika anak-anak kita dilibatkan dalam urusan rumah tangga gitu, jadi mereka akan terbiasa ya ketika mereka punya rumah tangga sendiri, tidak lagi kagok ya. Apalagi mungkin laki-laki yang dulu dianggapnya kan laki-laki tidak boleh ngurus urusan domestik nih, Ustaz. wah Nah, itu salah. ada yang Salah itu salah salah ya. banget. Salah banget. Saya itu SMP udah bikin baju, San. Udah jahit, San. Karena sering menampil buat teater, buat apa segala macam, itu udah karya seni. Saya pertama kali bikin baju tuh SMP dengan warna
pink gitu ya, gonjrang ada lamenya, emas-emas gitu kan emang buat tampil. Itu saya bikin modelnya model surjan, model Jawa gitu. Jadi kerahnya kan kalau kalau baju biasa kan biasa lurus gitu. Ini saya bikin silang begitu ke sebelah, terus baru miring. Mas Agus tuh dulu suka bikin tuh, bikin apa, bikin yang unik-unik gitu, tembelan-tembelan apa, tambalan-tambalan. Jadi kemeja tapi ditambal batik sana sini. Mungkin sisa sisa perca atau apa. Tapi malah malah keren itu. Kayak di Jogja atau di Bali juga juga seperti itu kan. Dulu sempet sempet ngetren tuh apa, jaket jogger ya, yang tembelan-tembelan apa, tambalan-tambalan, itu jadi tas, jadi topi, jadi jaket, jadi kemeja. Bahkan sekarang jadi kombinasinya malah printing batik, malah inspirasinya ada yang nyampur-nyampur gitu ya. Nggak tahu dari sisi batik gimana Mas Agus? Itu ada ininya nggak? Ada apa istilahnya? Kontemporernya itu nyampur antara yang tradisional sama, kan ada daerah-daerahnya nih, jadi pengen tanya ke Mas Agus nih. Karena ada daerahnya. Kalau ciri pesisir utara itu cirinya kayak begitu gitu ya. Nanti Madura batiknya lain lagi, Cirebon lain lagi, Pekalongan lain lagi. Tapi ketika dipertemukan itu kadang-kadang saya nggak tahu di kalangan industri batik sendiri kadang-kadang ada yang suka ngambil model lain gitu nggak? Misalnya orang Pekalongan suruh bikin Cirebonan gitu yang Megamendung itu. Memungkinkan nggak Mas Agus begitu? Pak Budi lagi di Ya. kereta, lagi di kereta. Walah, baiklah. Selamat jalan, fi amanillah. Jadi beliau dengerin aja. Jadi kalau saya lihat itu kombinasi-kombinasi begitu tuh seru gitu kalau saya lihat itu. Jadi kadang-kadang saya ngelihat ada yang tiba-tiba satu garis itu parang barong gitu. Terus kemudian di atasnya disebarin teruntum, di bawahnya kawung. Itu kadang-kadang milih milih corak mana yang kecil, mana yang besar apa segala. Ya lebih ke desain sih ya. SMP itu saya sudah lakukan itu, Zat. Jadi nggak tahu mungkin karena karya seni yang saya hadirkan itu di waktu di SMP 2 itu Pak Gatot Soekarman, Mas Gatot Soekarman sama Pak Pur itu memang apa namanya, orang-orang seni yang menurut saya luar biasa loh, yarham gitu ya. Itu kalau bikin pementasan itu kalau saya bandingkan dengan pementasan yang kelas-kelas sekolahan gitu ya SMP itu saya lihat karya-karya Eropa, karya internasional. Saya pernah jalanin satu satu apa namanya, satu kuis. Saya ingat betul ada senior saya Mbak Elvi itu, beliau bacain Iqra sementara kita disuruh bergerak pakai olah tubuh gitu. Dan itu jadi masterpiece di kita. Nah, sampai ke TVRI Surabaya diminta untuk tampil juga di sana dan seterusnya karena dia jadi satu penampilan yang sangat sangat luar biasa. Nah, dari SMP sebetulnya udah banyak yang bisa saya kerja. Mungkin karena orang susah kali ya. Jadi kalau orang susah kan kepengennya bisa ini, bisa itu, bisa apa segala macam gitu ya. Tapi kalau udah semua serba ada ya tinggal tunjuk-tunjuk aja kan gitu. Nah, ini Bu Dwi, kalau suami saya ngelewatin saya pegang bahu, saya tarik lagi dia pijitin dulu, ya, sambil narik tangannya ke bahu. Lumayan lah, hilang pegel dikit ya. Paling aman kalau punya pasangan jangan dibesokin berarti. Ah bener, suami saya dipijitin juga selesai. Itu sih, Masya Allah. Begitu kurang lebih Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan jadi inspirasi buat apa yang kita hadirkan pagi ini. Mudah-mudahan semua kesibukan kita Allah berkahi, Allah rahmati, Allah selalu Amin. hadirkan kebaikan-kebaikan di setiap apapun yang kita hadirkan. Pastikan bahwa niat kita itu untuk menghadirkan cinta kita karena Allah. Karena nanti akan jadi pahala yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, ibu-ibu itu cari surganya lewat Anda. Jadi Anda mesti jadi orang surga yang beneran. Gitu. Mudah-mudahan Allah ridho atas apa yang kita bahas pagi ini dan kemudian kita jadi terinspirasi untuk terus
selalu memperbaiki seluruh keadaan yang ada pada kehidupan kita. Tidak sempurna apapun kehidupan kita. Barakallahu. Masya Allah, tabarakallah. Tadi inspirasi dari Ude, juga dari Jamaah tadi yang sharing ya. Mudah-mudahan kita tuh sesungguhnya punya banyak kreativitas ya. Jangan sampai kita berhenti karena dianggapnya sudah usia seninya kemudian tidak melakukan sesuatu. Padahal justru semakin lama seharusnya ya makin romantis, makin kuat rasanya karena ikatan tentu dijaga karena banyak sekali kebersamaan. Waktu-waktu yang dilalui bersama ini jadi pengikat kita untuk makin mencintai pasangan kita dan tentu anak-anak kita yang menjadi qurrata a'yun ya, penyejuk hati kita. Dan inilah doa yang diabadikan dalam Al-Qur'an Karim yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita termasuk orang-orang yang tadi dari keturunan dan pasangan kita dan anak-anak kita itu adalah penyejuk hati kita, dan jadikanlah keturunan kita dan generasi kita menjadi imam bagi orang bertakwa. Amin amin Allahumma amin. Mari sama-sama kita terus istiqamah dalam kebaikan, apalagi di bulan Sya'ban ini. Tidak berapa lama lagi kita menghitung hari ya. Tinggal dua pekanan kita akan berjumpa dengan bulan istimewa Ramadan. Kita berdoa kepada Allah balik ila Ramadan sampai kena kami semua kepada Ramadan, sehingga kita bisa menikmati hidangan dari Allah Subhanahu wa taala, hidangan pahala, hidangan ampunan dari Allah, dan tentu surga yang Allah Subhanahu wa taala sudah terbuka. Kita bisa menikmati dengan berbagai macam ibadah di bulan suci Ramadan, dan inilah sebuah kenikmatan sungguh ketika kita Allah pertemukan kembali dengan Ramadan. Baik, jamaah Allah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita dapatkan dari diri kita sendiri yang baik, dan kita doakan para guru kita di MKI Allah senantiasa limpahkan kesehatan, keberkahan, dan istiqamah dalam dakwahnya. Kalau bisa untuk diri kita sendiri yang baik, insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Allahumma arhamna al-Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.